Hai sahabat Ambis, selamat datang di Study Ambis, channel yang dibuat khusus untuk membantu kalian memahami fisika dengan mudah. Di sini kita akan membahas soal-soal fisika mulai dari konsep dasar hingga tingkat lanjut. Aku juga akan berbagi tips dan trik agar kalian lebih percaya diri dalam menjawab soal dan meraih prestasi terbaik. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan video terbaru. Let's study with ambition hanya di Study Ambis. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Seorang pemain bola yang berada 30 meter dari tiang gawang menendang bola dengan kecepatan 20 meter per sekon. Dan sudut kemiringannya adalah 60 derajat terhadap tanah. Ketinggian bola saat melewati tiang gawang adalah, artinya yang ditanyakan adalah berapa nilai dari H-nya. Nah, untuk mengerjakan soal ini adik-adik, kita akan membuat terlebih dahulu skema gambarnya ya. Ceritanya kan ada gawang. Gawang itu gimana gambarnya ya? Kakak buat kayak gini aja ya. Ini gawangnya misalnya. Oke, gimana ya gambarnya? Buat kotak aja lah ya. Soalnya kakak tuh nggak bisa gambar, jadi bingung. Buat garis aja ya. Ini kakak tulis ini gawang. Oke. Kemudian ini ada anak kecil tadi. Ada bola ya katanya ya. Nah, kemudian dikatakan jarak dari gawang ke anak dan bola tersebut adalah 30 meter. Yang ditanyakan adalah ketinggiannya pada saat melewati ya. Kalau dia melewati gawang atau tiang gawang, berarti dia tuh nggak gol. Nah, kalau nggak gol berarti lintasannya dia kayak gini adik-adik. Nah, dia melewati bagian atas dari tiang gawangnya. Ini sudutnya 60 derajat. Nah, untuk mengerjakan soal ini berarti kita menggunakan konsep dari gerak parabola, di mana pada sumbu X-nya itu berlaku gerak vertikal ke atas, sementara pada sumbu Y-nya berlaku gerak lurus beraturan. Sehingga untuk menghitung nilai dari H, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari V0 sin theta min setengah GT pangkat 2. Langsung aja kita masukin V0-nya tadi 20 ya, dikali sin tetanya berapa? Tetanya 60 dikurang setengah. Nah, adik-adik kalau mengerjakan soal OSN, G-nya itu wajib kamu gunakan 9,8 ya, terkecuali di soal itu disebutin angkanya 10. Lalu T, nah T-nya kan di sini kita nggak tahu tuh berapa, berarti kita harus menghitung terlebih dahulu nilai dari T-nya. Nah, di sini kita bisa ngambil dari si S-nya tadi, karena dia GLB berarti kan S sama dengan V dikali T. Nah, V-nya ini adalah V0 cos theta dikali dengan T. Masukin V0-nya 20 dikali cos 60 derajat dikali dengan T. Lalu masukin ya. Di sini aja ya, langsung akan masukin nilai S-nya yaitu 30. Ini kita bagi 3 sama dengan 2 dikali cos 60 berapa? Ya, cos 60 adalah setengah ya dikali T. Kemudian tinggal dicoret aja, dapatlah T-nya sama dengan 3 sekon. Nah, lalu tinggal kamu pindahin ke sini, 3 kuadrat. 20 dikali dengan sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Kemudian 9,8 dibagi 2 adalah 4,9. Kemudian dikali 9. Ini berarti jadinya 10 akar 3 dikurang dengan 44,1. Nah, selanjutnya tinggal dihitung ya. Oh, sorry adik-adik, ini harusnya V0 sin theta T. Nah, berarti di sini dikali 3. Pantasan kok kayak ada yang kurang. Ini sorry ya. Ini sin theta T, berarti ini sin 60 derajat dikali 3. Ini juga sama ya, berarti setengah akar 3 dikali 3. Nah, ini kan
3 dikali 10 berarti 30 ya. 30 akar 3 dikurang 44,1. Tinggal dikurangin aja, hasilnya adalah 7,86 meter. Nah, karena hasilnya harus satu angka di belakang koma, berarti tinggal dibulatin aja ya. Jadinya 7,9 meter. Sebuah bom pecah menjadi banyak bagian dengan kecepatan identik V0-nya adalah 9 meter per sekon. Bom tersebut berada di sebuah ruangan yang sangat luas dengan tinggi atapnya adalah 4 meter. Partikel bom yang mengenai bagian atap akan langsung menghancurkannya dan membentuk lubang pada atap. Luas lubang yang terbentuk pada atap adalah, nah jadi adik-adik kalau kita ilustrasikan ya soal ini menjadi gambar, kira-kira dia seperti ini. Ini ada atapnya, kemudian ini ada dasarnya ya. Kemudian kita gambarkan, anggaplah misalnya bomnya itu yang ini. Nah di soal dikatakan bahwasannya tingginya itu adalah 4 meter. Berarti jarak dari sini ke sini. Oke, ini adalah 4 meter. Nah, bomnya ini katanya pecah menjadi banyak bagian. Nah, kalau dia pecah berarti kan dia pecahnya itu ke segala arah ya. Ada yang arahnya ke kanan, ada yang arahnya ke kiri, lalu ada yang ke atas ya, kemudian juga ada yang membentuk sudut elevasi nih. Nah, tentunya nanti nah dia membentuk sudut elevasi seperti ini kan ya, baik yang di sebelah kanan maupun yang di sisi sebelah kiri. Nah, tentunya di soal ini kan dia sebut nih apa tadi, partikel bom yang mengenai bagian atap akan langsung menghancurkannya dan membentuk lubang pada atap. Nah, berarti nanti ada bagian dari atapnya itu yang membentuk lubang. Nah, kalau kita gambarin itu berarti dia seperti ini ya. Oke, ginilah kira-kira. Sebenarnya dia harusnya di ujung sini ya. Ntar kakak coba gambar lagi. Susah ya. Nah, ginilah ya. Jadi ntar dia seperti inilah adik-adik ya, lebih kurang. Nah, jadi yang ditanyakan berapa sih luas lubang ini? Luasnya itu berapa? Nah, untuk menghitung berapa luasnya, tentu aja kita kembali ke persamaan dari luas lingkaran ya. Dimana untuk rumus luas lingkaran itu adalah pi r pangkat 2. Nah, dimana R-nya ini kita nggak tahu, jari-jarinya nggak tahu berapa. Berarti harus kita hitung terlebih dahulu. Ini kita akan menggunakan konsep dari gerak parabola. Nah, kenapa? Ya karena ini kan dia bentuk lintasannya ini membentuk lintasan parabola, tapi dia tuh cuman separoh. Karena kan kalau misalnya parabola yang full itu kan dia kayak gini adik-adik ya. Nah, jadi kalau yang di titik ini adalah titik yang ini loh adik-adik. Nah, jadi untuk ketinggian maksimumnya, Hmax-nya. Jadi 4 meter ini adalah nilai dari Hmax-nya atau titik tertinggi yang bisa dicapai oleh si bomnya tadi. Nah, kemudian dari titik sini ke sini itu adalah nilai dari jarak maksimum ya atau Smax-nya. Artinya kalau kamu lihat lagi dari sini ke sini kan itu separuhnya Smax ya. Jadi kita bisa buat ini adalah setengah dari S maksimum atau setengah dari jarak terjauhnya. Artinya nilai dari jari-jari itu adalah setengah dari jarak maksimumnya. Nah, sehingga kita bisa menghitung jari-jarinya itu menggunakan persamaan dari setengah dikali dengan S maksimum. Dimana persamaan untuk S maksimum pada gerak parabola itu adalah V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Selanjutnya tinggal kita masukin aja, V0-nya adalah 9, berarti dikali 9 kuadrat, lalu sin 2 alfa ya. Alfanya kita belum ada nih, data untuk sudut yang ininya berapa tuh kita belum ada, sehingga harus
kita hitung dulu ya. Nah, untuk menghitungnya kita bisa ngambil data dari Hmax-nya. Ini kakak tulis di sini ya. Oke, kita akan mencari nilai alfa dari persamaan Hmax. Hmax itu rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Masukin Hmax-nya itu 4 meter. Kemudian kan tadi V0-nya 9 ya, berarti 9 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2 dikali dengan 9,8. Nah, selanjutnya tinggal kamu kali silang aja. Ini kan 4 dikali 2, 8 ya. 8 dikali 9,8 sama dengan 9 kuadrat berarti 81 sin kuadrat alfa. Nah, selanjutnya ini kita pindahin ya. Jadinya 8 dikali 9,8 berapa ya? Atau nanti aja ya kita hitungnya ya. Kita tulis dulu 8 dikali 9,8 dibagi 81. Artinya sin alfa adalah akar dari 8 dikali 9,8 per 81. Sehingga diperoleh ntar alfanya adalah arcus dari sin 8 dikali 9,8 per 81. Nanti silakan kamu hitung ya pakai kalkulator saintifik. Ntar diperoleh hasilnya adalah 79,7 derajat. Nah, nilai dari 79,7 ini kita masukinlah ke sini. Jadinya berarti sin 2 dikali 79,7 dibagi dengan 10. Selanjutnya kita hitung ya. Ini berarti setengah dikali 81 dikali sin berapa ya? 79,7 dikali 2. Hasilnya adalah 159,4 dibagi dengan 10. Selanjutnya tinggal kita hitung aja ya. Di sini berarti 81 ya, 81 kemudian dibagi 2 dikali 10 adalah 20. Hasilnya adalah 4,05 dikali dengan sin 159,4. Kita coba kali ya. Sin 159,4 kita kali dengan 4,05 tadi ya. Hasilnya adalah 1,42. Nah, kalau misalnya kita buat menjadi satu angka di belakang koma, maka jari-jarinya adalah 1,4 meter. Nah, selanjutnya kita akan hitung luasnya masuk ke persamaan ini. Pi dikali dengan 1,4 dikuadratkan. Kita coba hitung ya. 1,4 kita kuadratkan, kemudian kita kali dengan pi. Hasilnya adalah 6,15. Berarti kita tuliskan luasnya adalah 6,1 meter pangkat 3. Inilah jawabannya. Buah peluru ditembakkan dari suatu ketinggian tertentu terhadap permukaan tanah di mana G sama dengan 0 dengan laju awal 25 meter per sekon dan sudut pelemparan elevasi alfa terhadap horizontal di mana tan alfa sama dengan 3/4. Grafik nomor 13 di bawah menunjukkan lintasan yang ditempuh oleh peluru sejak ditembakkan. Abaikan hambatan udara. Komponen vertikal dari kecepatan peluru saat tiba di permukaan tanah adalah, nah artinya adik-adik yang ditanyakan adalah kecepatan pada sumbu Y atau kecepatan pada sumbu vertikal. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari VY, kita di sini bisa menggunakan persamaan dari VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurang dengan 2GH. Di mana V0Y itu adalah V0 sin alfa. Jangan lupa dikuadratkan, dikurang 2G dikali dengan H.
Langsung aja kita masukin nilai dari V0-nya adalah 25. Nah, kemudian untuk mencari sin alfa, kita bisa mengambil dari nilai tan alfa. Jadi kalau kita gambarkan segitiga di sini, kita buat alfanya di sini, maka di depan sudut adalah 3 dan di samping sudutnya adalah 4. Kalau di depan sudutnya 3, sampingnya 4, maka di miringnya pasti 5. Artinya nilai sin alfa itu kan dia depan dibagi dengan miring ya, berarti depannya adalah 3, miringnya adalah 5. Sin alfanya berarti kita kali dengan 3/5. Ini kita kuadratkan ya adik-adik ya. 25 kuadrat dikali dengan 3/5 dikuadratkan, dikurang 2 dikali G-nya kita pakai 9,8. Nah, untuk H atau ketinggian kita ambil datanya dari grafik. Di mana untuk titik acuan 0 kita ambil dari titik ini. Nah, sehingga karena ketinggiannya kan dari sini ke sini ya, itu kan di bawah acuan 0. Artinya H-nya adalah negatif 20. Nah, kita masukinlah ke sini. Minus 20, kemudian tinggal kita hitung aja. Ini berarti jadinya 25 dikali 25, yang ini jadinya 9/25 ditambah dengan 392. Ini tinggal kita coret aja. Nah, 25 dikali dengan 9 itu adalah 225, kemudian ditambah dengan 392. Nah, karena ini masih VG kuadrat ya adik-adik ya, berarti supaya hilang kuadratnya kita akarin. Nah, setelah diakarin, dapatlah hasilnya 24,8 meter per sekon.